penyakit ini kan ada dua, ada penyakit zohir dan penyakit batin, begitu ya. Artinya ada penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kita butuh sepeda, kita butuh sepeda motor. Nah, kita nggak bisa membuatnya, ya kita beli ke toko yang menjual sepeda, toko yang menjual sepeda motor, dan itu juga buatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Sak Mampu nih. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada halangan satu apapun. Jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin membahas semua itu tentang mahfuzat. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan, mari kita ikuti yang satu ini. Halo guys, jangan lupa subscribe, dipecat, lupa, dipecat, mana merah, duran, santai, gratis, tidak bayar, oke? Baik, pembahasan video kali ini adalah khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Ya, jadi saya ulangi, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Yang artinya adalah sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik budi pekertinya dan berguna bagi manusia. Ya, jadi lagi-lagi kita membahas tentang adab, kemudian budi pekerti, ya, karena memang inilah yang penting begitu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas jauh daripada ilmu. Karena modal inilah ya kita bisa hidup bersama, ya. Dengan adab inilah kita bisa diterima oleh banyak orang, dan dengan adab inilah derajat kita bisa ditingkatkan, seperti itu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik adabnya, ya. Jadi mari kita periksa kembali, mari kita nilai kembali, ya, diri kita sendiri, sejauh mana kita ini baik sesama manusia dan juga baik sesama makhluk-makhluk yang lainnya. Jikalau kita masih merasa ada yang kurang, jika kita masih perlu diperiksa kembali, jika kita masih ada yang harus diperbaharui lagi, maka tidak ada kata terlambat. Periksa sekarang, perbaharui sekarang, ya. Yang sebelumnya kita berprasangka buruk, ya. Jadi kita jauhi itu. Mari kita menjadi insan atau manusia yang berakhlak seperti itu. Karena ya, penyakit ini kan ada dua, ada penyakit zohir dan penyakit batin, begitu ya. Artinya ada penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit jasmani ya satu, kemudian pilek, ya kan, demam, kemudian gatal-gatal dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit rohani diantaranya iri, kemudian dengki, kemudian riya, takabur,
sombong, dan masih banyak lagi jenisnya. Dan penyakit rohani inilah yang sangat berbahaya, karena ini berpengaruh dengan amal kita, ya, amal kita nanti di akhirat seperti itu. Ya. Ketika kita sakit batuk, sudah sampai di dunia ini. Kita sakit gatal-gatal, cuman hanya di dunia ini. Nanti di akhirat tidak ada pertanyaan, ya, kenapa kamu gatal-gatal, kenapa kamu kok batuk, kenapa kamu urapan, kudisan dan sebagainya, tidak ada. Tapi penyakit rohani inilah nanti yang sangat berbahaya, ya, karena ini menyangkut dengan amal kita nanti. Kita sedekah, tetapi di hati masih ada rasa pamer. Nah, itu pun juga mengurangi pahala dari sedekah itu. Bahkan bisa saja tidak diterima sedekahnya, karena sedekah, ya kan, dengan niat pamer. Kita rajin beribadah, ya, tapi masih ada rasa sombong, rasa merendahkan orang lain, rasa menyepelekan orang lain. Nah, ini pun begitu juga, ya. Jadi penyakit hati, ya, atau penyakit batin ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasmani begitu. Maka, ya, daripada itu kita harus introspeksi diri. Kita introspeksi diri, ya, kita perbaiki diri kita agar kedepannya lebih baik lagi. Yang lalu-lalu ya sudah, ya, kita jadikan sebagai bahan, artinya tidak akan diulangi lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Jadi kembali ke pembahasan, ya, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Baik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang bermanfaat bagi yang lain. Halo guys, jangan lupa subscribe, dipecat, lupa dipecat, mana merah, duluan, santai, gratis, tidak baik, tapi Kemudian dikatakan sebaik-baik manusia, ya, ada juga yang ada bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi dari diri kita ini ada manfaatnya untuk orang lain. Kalau ketika misalnya ada tetangga atau teman kita kesusahan begitu, ya, kemudian mereka minta tolong kepada kita, ya kita bantu, ya, kita bantu, dan itu bisa meringankan bebannya. Nah, itulah bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Ketika teman kita, ya kan, bertanya tentang sesuatu hal, ya, entah itu bertanya tentang masalah ilmu atau bertanya tentang ya sesuatu hal lah kehidupan di dunia ini, ya kan, bertanya tentang cara-cara, jadi ya kita kasih tahu selagi kita tahu, jangan kita sembunyikan seperti itu. Jikalau kawan kita butuh pertolongan, ya kita bantu. Pertolongan apa jenisnya, ya, apapun jenisnya, selagi kita masih bisa melakukan, ya kita lakukan. Ya, itulah contoh bermanfaat bagi yang lainnya. Karena memang kita ini makhluk sosial begitu, ya. Kita hidup ini pasti bersampingan, ya, dengan orang lain. Pasti kita juga membutuhkan orang lain. Diri kita ini saja, ya
butuh orang lain gitu loh, ya kan. Kita pakai baju, ya kita nggak, kalau nggak kita nggak bisa jahit sendiri, ya kita beli, kan begitu. Kemudian kita punya rambut, ya kita nggak mungkin motong rambut diri kita sendiri, ya bisanya bisa tapi kan jelek, pasti kita datang ke orang yang tukang pangkas rambut. Misalnya kita ingin bekerja, ya kalau jalan ini akan membutuhkan waktu yang lama, bisa terlambat kerja, makanya kita butuh kendaraan, ya kita butuh sepeda motor. Nah, kita nggak bisa membuatnya, ya kita beli ke toko yang menjual sepeda, toko yang menjual sepeda motor, dan itu juga buatan manusia. Nah, makanya kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Kita makan, nah, mungkin kita makan nasi nanam sendiri, dengan sayur nanam sendiri, cabai nanam sendiri, bawang nanam sendiri. Ya mungkin ada, ya mungkin petani ada yang seperti itu, tapi rata-rata kan kita ini pasti ya butuh itu, kita pasti membutuhkan itu, kita beli, kan begitu. Jadi semua dalam kehidupan ini kita ini saling membutuhkan orang lain, ya. Jadi kita butuh mereka juga butuh kita, artinya saling membutuhkan. Oke, kembali ke pembahasan, ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya atau adabnya, akhlaknya, begitu ya. Ini sudah sering saya sampaikan mengenai akhlak ini, ya, jadi nggak akan saya ulangi lagi. Jadi mengenai akhlak itu intinya kita baik kepada siapapun dan dimanapun, itu intinya. Kemudian berguna bagi manusia yang lainnya. Itulah yang dikatakan dalam ayat ini sebaik-baik manusia atau manusia yang paling baik, seperti itu. Jadi bukan karena ilmunya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, seperti itu, bukan, tapi karena akhlaknya, karena adabnya, seperti itu. Oke, ya, mungkin sampai di sini pembahasan video kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.